أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, yang senantiasa selalu dalam penjagaan Allah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kelak mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengangkat kepada teman-teman sharing ilmu, pengalaman, kisah nyata, yang mana semoga dengan kisah ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, yang semoga dengan ini semakin mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meningkatkan ketakwaan kita guna mendapat rahmat, ridha dan kasih sayang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Temanya adalah ruqyah agar cepat melakukan proses persalinan. Pada suatu hari ada seorang pasangan suami istri. Ya. Pasangan suami istri ini dulunya, ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu, ya, atau 7 bulan yang lalu, pernah hamil. Di kehamilannya 3 bulan, ya, dia mengalami keguguran dikarenakan istrinya terlalu capek, ya, terlalu banyak bergerak, akhirnya keguguran. Dan biiznillah mereka sabar, mereka ikhlas atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan kepada mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Allah beri mereka kesempatan untuk memiliki momongan. Tinggal kita bagaimana caranya ikhtiar menjaga amanah Allah ini agar sehat, agar baik, ya, dan agar selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang namanya titipan, kita harus memohon kepada yang menitip, meminta izin kepada yang menitip agar kita diberikan kekuatan, kesabaran untuk menjaganya. Singkat cerita,
di hamil yang kedua ini, ya, ketika pasca ingin melahirkan, mereka kebingungan karena anak pertama, ya, anak pertama ini ketika di scan, ya, di USG oleh dokter, berat anak dan juga panjang anak ini ketika ditimbang, ya, melalui pinggul si ibu, ini berbahaya, akan banyak menguras tenaga, ya. Jadi dokter menyarankan untuk dilakukan sesar, ya. Kemudian mereka bingung, ya, atas izin Allah Ta'ala bertanya kepada saya. Alhamdulillah, ya, atas izin Allah Ta'ala saya sudah dikaruniai 2 orang anak, dan dua-duanya alhamdulillah lahir normal. Meskipun anak pertama dari hasil tinjauan dokter ini baiknya dilakukan sesar. Saya hanya mengangguk dan mengatakan, baik dok, insya Allah kami akan kembali. Dan kesimpulannya adalah, kita berpikir, kita diberi akal oleh Allah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya sesar. Allah adalah zat sebaik-baiknya pencipta. Coba kita perhatikan, kita pikir secara rasional bahwasanya setiap bayi yang lahir itu pasti ada fitrah di mana dia akan keluar. Jadi ketika bayi ini, ya, dipaksa keluar melalui perut dengan membedah perut itu sendiri dan mengambil bayinya, ini menyalahi kodrat, menyalahi fitrah yang Allah sudah tetapkan kepada wanita tersebut. Tidak mungkin. Memang, ya, ilmu kedokteran, ya, ilmu medis, ya, itu ilmu manusia. Tapi ketika dihadapkan dengan ilmu Allah, tidak akan pernah menyatu. Pasti bertolak belakang. Karena Allah dengan segala mukjizatnya, apapun bisa terjadi. Jadi ketika dicek berat, kemudian pinggul, apa segala macam, ini anak resiko ketika lahirnya normal. Resiko kepada si ibu, resiko kepada si bayinya akan sangat berbahaya. Ya. Kemudian singkat cerita, sudah buka 3, sudah buka 4. Kemudian si ibu sudah lelah, sudah habis tenaga. Ya. Lalu saya sampaikan, Pak, coba ikhtiar ruqyah bayinya, dielus perut ibunya. Katakan kepada bayi, wahai anakku, marilah keluar dan bersama kita menghadapi kehidupan ini. Keluarlah, ayah dan ibu menunggu kamu di dunia ini. Ya, di ruqyah, kemudian dielus perutnya, ya, dielus sambil diniatkan untuk ruqyah agar proses persalinannya mudah. Ya, di ruqyah terus dibahasakan, ayo nak, keluar nak, ayah dan ibu sudah menunggu. Bismillah, dioles, kemudian di ruqyah air minumnya, ya, air minumnya di ruqyah seperti ini, ya, kemudian diminumkan ke ibunya, ya, agar darahnya, ya, menjadi panas kuat dan semangatnya kembali berkibar, ya, untuk berjuang menyelamatkan sang buah hati. Kemudian dielus, dioles pakai air, ya, perut ibunya tadi, ya,
pakai air yang sudah diruqyah, bismillah, ya dibacakan, apa saja bacakan. Kalau hari Jumat bacakan Al-Kahfi, ya. Kalau hari-hari biasa ya tentu kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita mampu, ya, bacakan lus sambil niatkan ruqyah. Alhamdulillah atas izin Allah. Ya. Tidak lama setelah ruqyah, kurang lebih 20 sampai 30 menit dari buka 4 langsung keluar bayinya ke dunia atas izin Allah Ta'ala. Coba kita lihat teman-teman sekalian, apa pesan yang bisa kita ambil dari sini? Allah, zat sebaik-baiknya pencipta, tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan. Bayi yang Allah sudah ciptakan pasti punya jalan tertentu yang memang sudah Allah kodratkan, yang Allah sudah takdirkan keluar melalui jalan itu. Tidak mungkin ketika kita beriman, meyakini apa yang Allah firmankan kepada kita, tidak mungkin bayi itu bisa keluar, ya, melalui selain daripada jalan yang itu. Kalau kita memakai akal manusia ini nggak ketemu, ya, tidak ketemu sama sekali. Makanya disinilah perlunya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, akhirnya keluar, alhamdulillah, ya, beliau mengucapkan syukur kepada Allah. Dan ternyata ruqyah ini, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran, segala sesuatunya pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Satu kisah saya ambil sebagai penutup. Ada seorang ibu yang sudah lahir anaknya, tapi sebelumnya pada saat kehamilan ibunya 4 bulan, pas di USG itu ada kista sebesar 5 cm. Kalau akal manusia berpikir ini kista besar dan ternyata ada bayi, dan ibu itu hamil, di USG ada bayinya. Secara medis ini nggak mungkin ada kista tapi bisa lahir, nggak mungkin. Tapi itulah mukjizat Allah. Kebetulan yang hamil ini ada seorang hafiz Quran. Ya, suaminya juga demikian, hafiz Quran. Lalu dokter menyarankan ini harus dioperasi. Karena kalau kistanya semakin membesar, ini bayi dan juga kista akan berebut makanan. Dikhawatirkan nanti anaknya lahir dengan kondisi yang tidak normal. Tetapi inilah seorang yang beriman ketika berbicara. Mereka kembali, ya. Kemudian mereka diskusi di antara keluarga. Dokter mengatakan ini harus dioperasi karena membahayakan bayi dan juga membahayakan si ibu. Karena ketika ini dipaksa terus sampai usia 9 bulan lahir, bayinya bisa cacat. Akhirnya mereka membaca satu ayat di Al-Quran. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan inilah Al-Quran yang Allah turunkan sebagai syifa, obat untuk seluruh macam penyakit, penyembuh, pasti sembuh. Asal satu kuncinya, yang diruqyah adalah orang yang beriman, dan yang meruqyah adalah orang yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya seluruh firman Allah itu adalah benar, terjadi. Akhirnya singkat cerita, terus dia baca Al-Quran, niatkan ruqyah, ya. Terus tiap hari dia niat baca surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang terus dia hafal, dia murojaah, niatkan ruqyah. Di bulan ke-7 dia cek, dia USG. Dokternya bingung. Ibu makan apa? Berobat di mana?
Ibu hamil tadi berkata, kita tidak ada berobat, tidak ada makan apa-apa yang khusus, hanya biasa saja seperti ibu-ibu hamil pada umumnya. Tapi ini kistanya hilang katanya. Subhanallah. Ini kisah nyata teman-teman. Kistanya hilang. Akibat apa? Akibat keyakinannya bahwasanya Al-Quran itu adalah betul-betul penyembuh untuk seluruh macam penyakit. Masya Allah, tabarakallah. Dan sampai 9 bulan ya, atas izin Allah, anaknya pun lahir normal, sehat. Masya Allah. Dan semoga ya, cerita singkat ini bisa menjadi penguat iman kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan, karena Al-Quran adalah sumber kehidupan dan solusi dari setiap masalah kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fiikum. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last one was killer, Lama. Where is it?